Ya, ini materi kita ya. Teks deskripsi lagi. Jangan bosan membahas sesuatu yang sama terus. Kan nanti kan mungkin aja bisa karena mengulang-ulang terus jadi kita ingat dengan materi ini. Oke, kita ulang lagi terus menerus, oke? Terus Iya. apakah aku ini udah jawabannya nih. Terbuat dari tepung dan ikan, dimakan dengan kuah khas Kota Palembang. Jelas empek-empek ya, pempek. Aku nggak tahu sih pengucapannya benar, empek-empek atau pempek. Sama aja lah. Setahu saya. Ya, terus mantap Pempek kayaknya. Indonesia, pintar dan jenius, ciptakan pesawat Indonesia. DJ Habibie, habis itu alam dan satwa indah, salah satu situs warisan, garis pantai panjang dan indah, terdapat banyak komodo. Jelas ya, Komodo, Pulau Komodo. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Konsep teks deskripsi. Yang pertama menggambarkan, terus objek itu konkret atau nyata, benda, tempat, manusia, hewan, dan sebagainya. Rinci atau detail, seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Terus kesan. Ini konsep teks deskripsi ya, ingat-ingat. Berani. Sekarang kita tebak-tebakan yuk. Caranya, pokoknya ini kayaknya main-mainan deh. Umpamanya, ini objek pertama, Tugu Monas. Ini kan kita sekarang tebak-tebakan. Tim yang menunggu di breakout. Ini objek pertama apa? Tugu Monas ya. Ini ondel-ondel. Terus ini soto Betawi. Bagaimana jadi apa yang diperlukan untuk mendeskripsikan sebuah objek? Kalau menurutku ya, untuk mendeskripsikan sebuah objek kita harus mengamati objek itu dengan sebaik-baiknya. Lalu kita deskripsikan dengan kata-kata yang baik dan benar. Lalu kan jadi apa yang perlu mendeskripsikan sebuah objek? Gimana ya? Jadinya ya begitulah. Mengamati objek itu dan menghayati objek itu terlebih dahulu. Itu menurutku ya, menurutku. Iya, benar. Terus ciri dan tujuan teks deskripsi, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Terus yang kedua melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, penggecapan dan perabaan untuk menggambarkan objek. Terus yang ketiga bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Terus yang keempat menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek secara terperinci. Kita lanjut ya. Terus ini manfaat teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Supaya kita tidak penasaran, mari kita bedah. Masih lagi. Beringharjo. Nah, iya kan? Nih, di deskripsi ini gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela dicat kuning. Sama kan? Gedung kuning, habis itu ada payung-payungnya di sini. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Sesuai kan sama gambar aslinya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Tapi ada materi lagi. Benar atau salah pernyataan berikut? Teks deskripsi
menggambarkan untuk melukiskan objek di atas kanvas dengan warna dan bentuk yang indah. Salah. 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 Harusnya Salah. ditulis untuk pembacanya atau pendengar itu untuk merasakan seolah-olah merasakan, meraba, mencium, mengecap, dan lain-lain. Objek teks deskripsi harus sesuatu yang nyata atau konkret. Benar. Nah, Terus selanjutnya, ciri teks deskripsi salah satunya adalah melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Benar. 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 Begitu bertujuan agar pembaca tidak dapat melihat atau merasakan objek yang dideskripsikan. Salah ya. Salah. Iya, salah. Terus salah satu manfaat teks deskripsi dalam kehidupan nyata adalah membantu atau mengarahkan seorang dalam menemukan tempat atau lokasi yang dicarinya. Benar. 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 Membantu atau mengarahkan seorang dalam iya bisa sih. Kalau pernah ada alamatnya ya bisa benar, bisa juga salah. Itu kurang Iya, tahu. karena kan mendeskripsikan lokasi dari objek Oh tersebut iya, kan. benar iya benar kan nanti kan ada alamatnya ya. Terus perhatikan gambar berikut. Nah, jadinya kalau gambar yang sebelah kiri ini apa ya? Marah-marah enggak sih? Ini ada dua anak yang tidak ingin untuk membeli kue ini. Tapi di gambar selanjutnya ada dua anak ini ingin membeli kue. Atau coklat itu. Coklat sih kayaknya. Terus ciri kebahasaan teks deskripsi. Kata konkret. Kata yang merujuk pada objek yang dapat dilihat secara nyata. Contoh, buku, meja, rumah, dan lain-lain. Umpamanya nih, mendeskripsikan meja. Mejaku ada lacinya. Yang pertama laci untuk menyimpan alat tulis dan laci untuk menyimpan buku. Di dalam laci yang berisi buku ada buku komik, buku novel, terus ada ensiklopedia dan lain-lain. Itu di laciku yang ini ya. Gitu, itu contohnya. Terus majas personifikasi. Gaya bahasa yang mengumpamakan benda hidup seolah-olah hidup seperti manusia. Ini kayaknya terlalu apa ya? Ini teks deskripsinya lebih ke majas personifikasi ya, kebanyakan. Padahal kalau menurutku ya nggak cuma personifikasi. Gaya bahasa yang ini contohnya ombak itu saling kejar mengejar menuju tepi pantai. Kalimat perincian yaitu merinci sesuatu secara detail dan selengkap-lengkapnya sehingga pembaca dapat membayangkannya. Contoh, pantai itu sepi sekali. Tidak ada pedagang dan hanya ada beberapa pengunjung saja. Kan ini kan terperinci. Diperincikan lagi, didetailkan. Nah, pantai itu sepi sekali, tidak ada pedagang dan hanya ada beberapa pengunjung saja. Ini didetailkan, lebih dijelaskan dan didetailkan. Begitu ya. Nah, situ perhatikan gambar berikutnya. Ini yang itu. Kue itu enak. Kue balok ini enak sekali. Teksturnya lembut saat digigit. Dan isian coklat akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas. Bentuk dan aroma kuenya juga seperti untuk memanggil-manggil untuk segera dibeli dan disantap. Ini lebih ini ya, ini lebih ke majas personifikasi seolah-olah benda mati itu hidup seperti manusia. Manggil-manggil. Iya, manggil-manggil padahal ya enggak. Perhatikan kalimat berikut. Mobil itu batuk-batuk. Nah, ini kan batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Ini personifikasi ya. Di situ kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. Ini juga personifikasi. Bunyi sirena pemadam kebakaran itu menjerit-jerit. Ya, ini semuanya personifikasi. Kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Ini juga, ini kayaknya semuanya personifikasi. Rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Nah, ini nih. Ini kayaknya personifikasi juga. Bukan apa mah? Bukan Antara aku boleh nanya nggak? hiperbola. Kalau mobil itu jalan, itu Ya. majas personifikasi bukan? Bukan lah, kan mobil itu kan memang bergerak, jalan kan.
Maksudnya mobil kalau dikendarain jalan kan? Iya sih. Umpamanya nih, mobil itu berlari di depanku. Nah, itu kan berlari itu kan manusia. Berarti itu baru personifikasi. Mobil itu berlari di depanku. Kecuali ini rasa sambal ini bisa nih dikembangkan lagi jadi majas hiperbola. Rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku hingga hingga terbakar semua lidahku. Atau umpamanya rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Hingga mukanya merah gitu. Enggak sih. Ya kan bakar kan sampai mukanya merah kan gitu. Iya, bisa sih. Pokoknya yang lebay gitu ya. Iya, lebay. Terus tandai objek benda mati dan kata kerja yang membuatnya seolah-olah hidup. Contohnya nih. Bentuk dan aroma kuenya juga seperti memanggil-manggil untuk segera dibeli dan disantap. Objek benda matinya itu kue, itu kata kerjanya itu tuh lebih ke majas personifikasi itu memanggil-manggil. Kan memanggil itu kan kata kerja. Umpamanya nih, aku memanggil Fadel. Nah, itu kan kata kerja. Oke, kita lanjut ya. Ini aku sambil makan. Kalian kalau mau makan, umpamanya makan kue, kudapan, boleh. Perhatikan tabel berikut. Kami berangkat pagi sekali. Terus kalimat perinciannya itu karena pagi sekali jalanan terasa sepi dan hanya ada beberapa kendaraan. Pemandangan matahari terbit di Pantan Terong sangat indah, sangat cantik. Saking cantiknya matahari itu seolah ini bukan kalimat ini. Karena saking cantiknya matahari terbitnya itu disaksikan oleh banyak orang. Danau laut tawar indah sekali pada pagi hari. Saking indahnya danau laut tawar itu banyak pengunjung yang bersuah foto. Jalan ke arah Bukit Takengon Pantang Terong mengerikan. Saking curamnya jalan menuju Bukit Pantang Terong menyebabkan jalannya itu mengerikan. Ada banyak latar indah untuk bersuah foto di Pantang Terong. Umpamanya nih, contohnya di Danau Laut Tawar yang indah sekali itu. Nah, itu bisa juga tuh. Terus tuliskan kalimat perincian yang tepat berdasarkan kalimat yang ada di sampingnya. Pantai itu sepi sekali, tidak ada pedagang dan hanya ada beberapa pengunjung saja. Itu contohnya ya. Di situ perhatikan gambar berikut. Kalian di mana? Es boba atau es buah? Kalau aku jujur es buah. Ya, sama es buah. Soalnya Buah tuh lebih seger. rasanya apa ya? Makan tepung. Ya memang makan tepung sih. Kalau es buah kan lebih enak rasa buah. Iya. Terus kalian tim mana? Pantai atau gunung? Kalau aku pantai. Gunung. Pantai lah. Gunung. Ke gunung. Iya, teman. Terus perhatikan video berikut ini. Nah, nggak ada videonya sih. Cara mengerjakan tulislah. Ini juga nggak ada. Coba ya tuliskan pada file ini. Majas personifikasi apa coba? Kalau aku ya. Saking indahnya pantai itu seolah-olah seluruh yang ada di pantai itu menghipnotis mataku. Nah, itu kan seolah-olah kan yang bisa menghipnotis itu kan hanya manusia. Saking indah pantai itu seolah-olah pantai itu menghipnotisku. Terus kalimat umpamanya apa ya? Ya, pokoknya begitulah.
Terus kalau kalimat perincian itu yang tadi itu ya, umpamanya nih, Masih detail gitu ya pokoknya. iya kasih detail gitu, umpamanya pantai itu sangat ramai. Saking pantainya, saking ramainya tidak ada tempat untuk saking pantainya semua bagian pantai terisi oleh lautan manusia. Nah, itu kan terperinci, perincian detailkan lagi. Itu contohnya ya. Nah, situ ayo berkreasi. Nah, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oh, ininya Pak Adi ya? Kata siapa? Ini muridnya Pak Adi. Oh, ini ininya Pak Adi ya? Kelas berapa aja sih yang Pak Adi itu? Halo? Ya. Siapa aja ini? Maksud itu kelas apa aja yang gurunya Pak Adi? Kayaknya 7F sama 7G doang. 7F kayaknya. Oh, itu Pak Ali Topan ya? Kalau aku 7A sama Pak Ali Topan. 7F tuh kayaknya sama Pak Adi. 7F sama 7G ya, kayaknya. Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan ini. Yang bagi yang muslim mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih karena sudah hadir lagi. Udah terlalu banyak ya ini kita ngelakuin Zoom, cuman nggak apa-apa demi nilai yang bagus. Kita nggak apa-apa belajar terus. Kalian saranku ya, kalian tinggal nonton lagi. Kalian mau sambil santai-santai main Genshin Impact, menikmati keindahan game atau sambil ngapain boleh. Kalian ulang-ulangin kan, yang penting kan udah masuk ke dalam otak, sudah mengerti. Kalian tidur maksudnya kalian tidur aja nggak apa-apa, tidur siang. Oke,